Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 795, Pemurnian. Dark Thunder telah lama bersama mereka berdua. Seiring waktu, mereka membangun pemahaman diam-diam yang sangat kuat. Ketika Duan Yue mengucapkan kalimat itu dengan santai, Dark Thunder langsung bergetar, lalu sedikit membungkuk. Tatapannya lurus ke depan, penuh kewaspadaan. Siz! Tanpa ada yang menyangka, Dark Thunder benar-benar melesat keluar. Semua orang tertegun. Meskipun ia adalah binatang iblis tipe petir, tetap saja ia bisa mati di bawah kekuatan surgawi dari petir seperti itu, meskipun mampu berubah menjadi kilat. Duan Yue terpaku. Ia hanya bicara sembarangan, tetapi tak menyangka Dark Thunder benar-benar maju menghadapi kesengsaraan. Ia menghentakkan kaki dengan cemas dan meraung, "Bajingan, kembalilah!" Namun Dark Thunder tidak menggubrisnya. Ia sudah mencapai tepi penjara petir. Sambaran kilat yang terus menyambar menghantam tubuhnya. Rambutnya berdiri tegak, dan aumannya makin keras. Yun Xiao juga menyadari keanehan itu. Ia tampak terkejut. Sambil terus menghantam labu Little King Kong dengan palunya, ia mengamati Dark Thunder dengan saksama. Yang membuatnya semakin heran, fluktuasi chi iblis dari tubuh Dark Thunder perlahan menjadi selaras dengan frekuensi hantaman palunya. Ia tidak tahu apakah itu reaksi alami atau Dark Thunder sengaja menyesuaikan diri. Jika yang kedua, itu benar-benar luar biasa. Dalam ilmu bela diri, ada teknik yang menyesuaikan frekuensi diri dengan lingkungan, bahkan dengan hukum langit dan bumi. Dari situ, seseorang bisa meminjam kekuatan alam. Teknik seperti itu sangat sulit dikuasai. Saat berkultivasi mungkin mudah, tetapi dalam pertempuran nyata, lawan tidak akan memberimu waktu untuk menyesuaikan diri. Menyadari hal itu, Yun Xiao mulai memukul dengan ritme yang stabil. Dengan indera spiritualnya, ia merasakan detak kekuatan dari kedua binatang iblis itu. Jika ada yang salah, ia akan segera berhenti. Dari kejauhan, Duan Yue melihat Dark Thunder masih bertahan. Ia sedikit lega. Setelah sekian lama bersama, hubungan mereka bukan lagi sekadar tuan dan hewan peliharaan. Boom! Setelah satu hantaman biasa, penjara petir tiba-tiba bereaksi aneh. Seolah susunan yang mengumpulkan petir mengalami gangguan. Semua petir mendadak berbalik dan bersiul menuju Dark Thunder. Seakan-akan tubuhnya memiliki daya tarik yang kuat. Sambaran kesengsaraan terus menembus tubuhnya. Aumannya mengguncang langit dan bumi. Wajah Yun Xiao berubah. Ia segera berhenti memukul. Ini di luar perkiraannya. Petir yang berkumpul terlalu kuat. Ia bahkan tidak lagi bisa merasakan detak kekuatan Dark Thunder. Ia tidak berani melanjutkan. Formasi di sekitar Little Gourd hancur oleh kekuatan petir. Semua kilat kini terkonsentrasi pada Dark Thunder. Setelah cahaya petir mereda, sosok hitam hangus tampak melayang di udara. Bahkan tercium aroma daging terbakar. Semua orang tercengang. Ini benar-benar seseorang bergumam. "Bagus sekali," tanya Haolian Xiaohuang dengan heran. "Sudah matang?" "Hah? Dia benar-benar mati? Bodoh sekali." Duan Yue meraung marah. Ia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat maju, matanya penuh kesedihan dan amarah. Wajah Yue Julin juga muram saat ia ikut terbang mendekat. Yun Xiao menyimpan palunya, melirik Little Gourd, lalu menghela napas. "Terjadi kecelakaan. Aku terhenti di puncak alam Martial Supreme. Sepertinya harus menunggu kesempatan berikutnya untuk menyempurnakannya." Ia mengangkat tangan dan menghentikan Duan Yue serta Yue Julin dari jarak 1000 meter. "Jangan terlalu bersemangat. Ia belum mati." Begitu kata-kata itu selesai, lapisan hitam hangus di tubuh Dark Thunder mulai terkelupas sedikit demi sedikit. Cahaya hijau muncul dari dalam tubuhnya. Sebuah kekuatan tak terlihat menyebar, mendorong udara di sekitarnya. Itu adalah domain Tao Wu. Duan Yue terkejut, lalu seketika berubah menjadi gembira. Dark Thunder berhasil menembus kesengsaraan dan naik ke peringkat Martial Supreme.
Domain itu sangat kuat. Duan Yue dan Yue Julin bahkan merasa sulit bernapas. Mereka saling tersenyum, lalu melepaskan aura masing-masing. Dua ahli martial supreme bersama-sama menahan tekanan domain Dark Thunder. Yun Xiao tersenyum tipis. Jadi kau belum mati. Kukira makan malam hari ini bisa ditingkatkan. Kaisar Muda Haolian menggelengkan kepala dengan wajah kecewa. Duan Yue dan Yue Julin sama-sama terkejut. Dark Thunder baru saja melangkah ke alam martial supreme, tetapi kekuatan domainnya sudah lebih kuat dari gabungan kekuatan mereka. Yuan Gaohan menatap Dark Thunder beberapa sesaat, lalu tersenyum pahit. Binatang iblis ini awalnya hanya di tingkat martial grandmaster ketika mengikutimu. Sekarang sudah mencapai peringkat martial supreme. Ini benar-benar, ia menggelengkan kepala berulang kali, seolah tidak tahu harus berkata apa. Yun Xiao terkekeh. Bukankah kau juga hampir mencapai tingkat ke-9? Menurutku, setelah menyempurnakan 7 atau 8 pedang lagi, kau pasti bisa menembusnya. Saat kita benar-benar menyatu, bahkan Lu Chongzi atau gurumu akan tertinggal jauh. Nanti kau yang harus lebih melindungiku. Ekspresi Yuan Gaohan berubah sedikit, tampak kesal. Ia mendengus dan berkata, meskipun pencapaianku hari ini memang karena membantumu menyempurnakan senjata, aku juga sudah menyempurnakan 9 artefak mendalam tingkat 9 untukmu. Aku tidak berutang apapun padamu. Kalau nanti kita bertemu lagi, jangan bicara soal persahabatan denganku. Hahaha, jangan sekejam itu. Yun Xiao tertawa ringan. Sepertinya aku hanya bisa melepaskanmu setelah benar-benar menjalin hubungan baik denganmu. Kau benar-benar licik. Yuan Gaohan menutup mulutnya dengan kesal. Wajah orang ini terlihat tidak berbahaya, tetapi siapa tahu apa yang sebenarnya ia rencanakan. Bisa saja suatu hari ia mendapat ide aneh dan malah menyempurnakan dirinya sendiri. Ia menyeka keringat dingin di dahinya, lalu bertanya, bagaimana keadaan Little Gourd itu? Semua orang menoleh ke kejauhan. Little Gourd melayang di udara dengan ekspresi kosong. Kepalanya terkulai, anggota tubuhnya menggantung lemah. Jelas terlihat ia sedang perlahan memulihkan diri dari luka beratnya. Yun Xiao menghela napas. Kupikir aku bisa melangkah ke Martial Sovereign, tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Sekarang aku terjebak di puncak Martial Supreme. Sepertinya harus menunggu kesempatan berikutnya. Sejak tubuhnya aku susun ulang, kemampuan pemulihan dirinya memang jauh berkurang. Yuan tua, apa kau punya cara untuk memperbaikinya? Yuan Gaohan memelototinya. Sekarang seluruh tubuhnya terbuat dari material tingkat 9. Wajar kalau pemulihannya jadi lambat. Kalau semuanya material tingkat 9 dan kecepatannya masih secepat dulu, itu justru yang mengerikan. Ia tiba-tiba terdiam. Seolah memiliki pemahaman yang sama. Ia dan Yun Xiao sama-sama mengangkat kepala, saling memandang, lalu berseru bersamaan, ingatan asal emas. Yun Xiao tersenyum lebar. Hei, kenapa baru terpikir sekarang? Aku benar-benar menantikannya. Mata Yuan Gaohan membelalak. Kalau berhasil, bukankah itu berarti senjata tingkat mendalam ini bisa menyembuhkan diri tanpa batas dan benar-benar tidak bisa dibunuh? Yun Xiao tertawa santai. Tidak semenakutkan itu. Kalau bertemu ahli puncak, dihancurkan sekali saja, jantungnya hilang, ia tetap mati. Semua orang terdiam. Bagaimana bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga di puncak seni bela diri? Jika Little Gourd benar-benar bisa melangkah ke alam Martial Sovereign dan memulihkan kemampuan regenerasinya secara instan, ia bahkan bisa melompati beberapa tingkat dan menantang ahli tingkat tinggi. Itu jelas akan menjadi senjata pembunuh yang mengerikan. Yuan Gaohan berkata perlahan, Dark Thundermu saja sudah kau tarik dari tingkat Martial Grandmaster menjadi Martial Supreme. Itu pencapaian luar biasa. Akan kucatat sebagai pengalaman penting. Jika Little Gourd ini benar-benar bisa seperti yang kau harapkan, kita bahkan bisa mempertimbangkan produksi massal. Semua orang tersentak. Jika jumlahnya mencapai 20 saja, mereka sudah bisa memusnahkan kekuatan manapun di bawah 7 kekuatan utama. Suasana mendadak hening. Hanya dengan membayangkannya saja sudah membuat mereka bergidik, termasuk Yuan Gaohan sendiri. Ia awalnya hanya menyebutkannya secara spontan, tetapi kini ia juga menyadari betapa mengerikannya kemungkinan itu. Yun Xiao juga terdiam sejenak, lalu ia tiba-tiba tertawa.
Haha, sumber daya untuk membuat 20 Little Gourd saja sudah cukup membangun satu kekuatan besar. Pertama, harus menangkap 20 Stonehead King. 1 atau 2 mungkin masih masuk akal, tapi sisanya benar-benar bergantung pada keberuntungan. Lalu, aku butuh setidaknya 40 set bahan artefak mendalam tingkat 9, dan masing-masing 2 set untuk ukuran binatang batu. Tanpa keunggulan api Phoenix sejati dan tablet alam surgawiku, kalau alkemis biasa yang menyempurnakannya, alkemis tingkat 9 paling banyak hanya bisa 2 kali setahun, dan tingkat kegagalannya pasti lebih dari 50%. Itu berarti perlu 5 alkemis tingkat 9 dan cadangan 100 set bahan artefak tingkat 9. Yun Xiao memandang kerumunan yang tercengang lalu terkekeh. Kekuatan yang punya 5 alkemis tingkat 9 dan 100 set bahan artefak mendalam tingkat 9 sudah bisa dengan mudah memusnahkan siapapun di bawah 7 kekuatan besar. Jadi, hasilnya tetap sama aja. Setelah mendengar itu, semua orang merasa masuk akal. Mereka pun sedikit lega. Jika tidak, dampaknya memang terlalu mengerikan. Namun, wajah Yuan Gaohan masih serius. Ia menatap Yun Xiao dan berkata, masalah tingkat keberhasilan dan jumlah alkemis itu tidak akan jadi persoalan kalau semuanya disempurnakan di tablet alam dewamu. Dengan aku saja, dalam 1 tahun aku bisa menghasilkan 9 lagi. Kalau menggunakan sisa, besi bintang dingin surga utara dan logam hampa langit milikmu. Dengan kekuatan seperti itu, kau benar-benar bisa meremehkan dunia. Ekspresi Yun Xiao sedikit berubah, lalu ia tersenyum. Kau bisa membantuku menyempurnakan 30 pedang mistik dari besi bintang dingin surga utara. Akan kujadikan 36 diagram pedang tiangang. Itu sudah cukup untuk membunuh 10 orang. Kecuali terjadi perang besar antar kekuatan. Tidak ada gunanya bagiku membawa terlalu banyak prajurit penjaga labu kecil. Tapi ini sangat penting bagi wilayah suci. Yuan Gaohan berbicara dengan sungguh-sungguh. Dengan sumber daya wilayah suci, jika tim seperti itu dibentuk, itu cukup untuk mengguncang dunia. Ini jelas akan membantu menjaga stabilitas alam seni bela diri surgawi. Li Yun Xiao, aku harap kau bersedia memberiku metode pemurnian Little Gourd ini. Aku siap menukarnya dengan apapun yang kau butuhkan. Haha, Yun Xiao tertawa ringan. Saat ini kau belum punya sesuatu yang kuinginkan. Datanglah lagi kalau sudah ada. Setelah berkata demikian, sosok Yun Xiao perlahan memudar dan mundur dari tablet alam dewa, meninggalkan kerumunan yang masih terpaku, dan Yuan Gaohan yang wajahnya suram dan tak menentu. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.